Perkenalkan, saya Selfie yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Kali ini, Feeding Talk akan membahas seputar venue pernikahan. Jadi buat teman-teman yang saat ini lagi kebingungan, mau nikah di mana sih? Di gedung, di indoor, di outdoor, atau fasilitas lainnya tuh kalau di gedung seperti apa? Cocok banget untuk pantengin terus podcast ini sampai akhir. Dan pembahasan ini juga turut mengundang Mas Iman selaku tim Markom dari Feeding, juga Mbak Meta dan Mbak Amanda selaku tim dari Suasana Venue Bandung. Sebelumnya aku mau sapa dulu Mas Iman. Halo Mas Iman, apa kabar? Halo Mbak Selvi, baik-baik kabarnya. Gimana kabarnya Mbak Selvi juga? Alhamdulillah sehat. Sibuk Mas? Alhamdulillah ada aja yang lagi Ada. dikerjakan. Oke. Aman ya berarti hari ini? Aman, Alhamdulillah aman-aman. Oke, kita beralih ke suasana venue. Di sini ada Mbak Meta dan Mbak Amanda. Halo Mbak Meta dan Mbak Amanda. Halo, Mas Mas Selfie. Hai, coba kita perkenalkan dulu satu persatu, boleh? Oke, salam kenal semuanya. Aku Meta, wedding consultant Suasana Wedding. Halo, salam kenal. Aku dengan Amanda, wedding consultant dari Suasana Wedding. Kabarnya gimana? Baik, Mbak Meta, Mbak Amanda hari ini? Alhamdulillah. Cuaca gimana Mbak? Cuaca di sana? Cuaca cukup cerah, Mbak. Cukup cerah dan syahdu mungkin ya. Benar, dengan udara Bandung tentunya ya. Betul, sejuk, sepoi-sepoi. Tapi matahari masih seger gitu ya. Bener banget, Mbak. Oke, sebelum kita bahas ke suasana wedding, aku mau pertama kita serahkan ke Mas Iman, selaku tim Markom dari Feeding. Nah, boleh nih Mas Iman, Feeding sebagai vendor hybrid wedding. Silakan dijelaskan. Oke, thank you Mbak Selvi. Jadi kalau kita dari Feeding, kita adalah vendor digitalisasi pernikahan. Jadi kita ini ngelayanin untuk pernikahan mulai dari e-guestbook, web invitation, RSVP, terus juga ada e-angpau, ada dashboard, dan yang nggak kalah penting adalah live streaming. Jadi kita mensupport pernikahan dari semua mempelai secara digital. Kurang lebih sih seperti itu gambarannya. Nah, dari 6 fitur tadi yang udah dijelasin sama Mas Iman, selain dari live streaming-nya sendiri yang menjadi poin utamanya dari Feeding, apa sih fitur-fitur yang sekiranya menjadi penting bagi mempelai, makanya mereka menggunakan virtual wedding? Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, jadi kalau dari sudut pandang saya itu semua fitur yang tadi disebutkan itu penting, karena memang itu mensupport kebutuhan virtual wedding ataupun wedding saat ini. Cuman kalau di lapangan, ini yang paling banyak ditanyain adalah fitur RSVP, yaitu adalah konfirmasi kehadiran melalui barcode yang bisa di-scan. Nah, kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, nah buat teman-teman kalau misalkan mau gunain virtual wedding, ini bisa banget, tapi ada yang kurang. Yang kurang adalah tempatnya, venue-nya. Dan di sini ada Mbak Meta dan Mbak Amanda yang tadi udah berkenalan juga dari Suasana Venue. Tempatnya yang ada di Bandung, betul ya Mbak ya? Betul. Oke, dari Suasana Venue boleh dijelasin Suasana Venue itu berdiri sejak kapan, di mana aja, dan katanya ada rebranding. Boleh dijelaskan, silakan. Boleh. Mbak Meta silakan. Oke, jadi untuk Suasana Wedding sendiri, kita berawal itu dengan nama His Corporation. Jadi kita ini adalah wedding venue operator. Jadi di mana kami mengelola beberapa venue yang ada di Jakarta dan ada di Bandung. Untuk awal mulanya memang kita ada di Depok, di Pesona Kayangan Club. Lalu di tahun 2015 kita ekspansi ke Jakarta, dan di 2017 kita ekspansi ke Bandung. Untuk di Jakarta sendiri, kita ada 7 venue yang kami kelola. Untuk di Bandung kita ada 2 venue. Nah, untuk service yang kita berikan untuk para calon pengantin yang pastinya bukan hanya venue saja yang kita kelola atau kita berikan fasilitas untuk pengantin, yaitu kita sudah all in wedding package di mana ada one stop wedding service solution. Jadi semua pengantin itu tidak perlu lagi bersusah-susah untuk cari-cari vendor atau kesulitan mencari vendor impiannya mereka, karena semuanya akan dibantu oleh Suasana Wedding, karena kita juga sudah dilengkapi atau sudah komplementari kami itu sudah ada wedding planner-nya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, lengkap banget sih kalau tadi aku jelasin package gitu ya. Jadi vendor apapun karena wedding planner ada di Aman Venue, betul kan? Di Suasana Venue. Betul banget, Mbak. Jadi pengantin nggak perlu repot lagi. Boleh disebutin nggak sih Mbak apa aja yang ada di Suasana Venue yang udah dapat?
Oke, jadi sebetulnya kalau untuk dari suasana wedding sendiri, jadi kebetulan sedikit informasi Mbak Selvi, Mas Iman. Jadi untuk suasana wedding tuh kita sebelumnya telah rebranding, berganti nama menjadi dari Hiscorp menjadi suasana wedding itu per tanggal 11 Desember 2021. Nah, dengan harapan dengan kita rebranding ini akan memperbarui untuk pengantin-pengantin kita membantu untuk wedding milenial dan wedding dream-nya mereka. Jadi kita juga ada perbaharuan paket yang tentunya akan membantu pengantin-pengantinnya. Nah, untuk di dalam package-nya kami sendiri, kami sudah input secara keseluruhan terkait gedungnya, dekorasi, catering, attire, terus fotografi, entertainment, MC, terus wedding planner, wedding consultant, hingga wedding organizer on the day. Dan tentunya di dalam package kami saat ini, kita sudah bekerjasama sama feeding.co juga dengan Mas Iman. Terima kasih. Ya gitu. Berarti pengantin udah nggak repot kali ya untuk nyari vendor mana aja nih untuk kebutuhan pernikahannya. Betul Suasana banget. wedding sudah memfasilitasi untuk melengkapi pernikahannya gitu ya. Betul. Nah, Hanya langsung aja suasana wedding, pengantin udah keseluruhannya. tinggal duduk manis ya. Betul. Tinggal nikmatin hari H, kesenangannya seperti apa. Karena Bener. semuanya udah dikelola langsung sama suasana wedding. Betul. Rasakan pengalaman terbaiknya dengan suasana wedding, Mbak Selvi tentunya. Wow. Sensasinya ini nih. Yang patut untuk dicoba ya. Nah, Mbak Meta dan Mbak Amanda, selama berkecimpung di dunia wedding, challenge apa sih yang sering dialami oleh suasana wedding? Oke, untuk challenge kita sih kalau untuk dari suasana wedding sendiri, yang kami rasakan selama dari 2015 sampai di hari ini, kita itu selalu diberikan challenge pastinya ya, setiap tahunnya, setiap zamannya istilahnya gitu ya. Nah, kalau dari suasana sendiri, challenge saat ini yang kita rasakan adalah memberikan sesuatu yang baru pastinya untuk para calon pengantin kita. Karena kalau untuk mengenai wedding organizer atau venue di luar sana kan banyak ya, Mbak Selvi, Mas Iman. Betul. Gimana sih kita tuh mau menjadi sesuatu yang berbeda dari wedding organizer yang ada di sana atau wedding venue operator yang ada di sana. Jadi challenge kita adalah memberikan sesuatu hal yang baru yang memang suasana wedding banget, di mana tidak ada venue lain ataupun WO lain yang memiliki apa yang kita miliki. Salah satunya nih Mbak Selvi, jadi kalau di suasana wedding bisa dibilang kita adalah pionir di mana adanya stall milenial. Yang mungkin sekarang memang banyak, tapi pionir yang pertama kali mengadakan stall milenial, hal yang baru itu adalah di suasana wedding di 2019 kita hadirkan stall milenial untuk para calon pengantin. Nah, di 2022 ini pastinya kita juga mau memberikan hal yang baru juga nih untuk para calon pengantin. Jadi di 2022 untuk di Bandung ataupun di Jakarta, kita juga hadirkan yang namanya legendary stall. Ya, tapi kalau untuk yang lainnya, itu pasti kita masukin kayak stall milenial, feeding, nggak mungkin feeding nggak aku masukin kan ya. Iya. Baik. Kalian perkenalan juga di sini terkait dengan live streaming, karena di sini punya agak berbeda nih habitnya di Jakarta sama di sini tuh juga beda. Jadi kita juga mau buat di Bandung venue milenial, wedding milenial, pengantin milenial gitu. Vendornya juga milenial, makanya aku udah kontak Mas Iman kan sejak aku join langsung ke Bandung. Mas Iman gini gitu. Iya. Jadi memang ada campaign yang mau dibawa buat di Kota Bandung. Tapi kalau Kota Bandung tuh sama nggak sih? Maksudnya tren weddingnya tuh yang ramai, terus meriah gitu. Justru di Bandung itu lebih rame daripada di Jakarta. Betul. Di Jakarta itu masih banyak calon pengantin yang nanya ke suasana tuh 50 peks, 100 peks. Tapi kalau di sini tuh rata-rata 500 mulainya. Lebih berani sih. Terkait 1000 peks juga di sini udah 2000 juga banyak, jalan, masih banyak gitu. Oke. Yang live streaming nih masih jarang nih. Nah, kita mau bawa live streaming millennial wedding ini gitu. Jadi dari venue-nya milenial, vendor ada stall-nya juga milenial, dan juga live streaming-nya gitu. Iya sih. Soalnya kan yang tadi tuh yang sempat aku infoin ya. Jadi
selain buat menghindari pandemi ataupun protokol kesehatan, sebenarnya kan mereka tuh dapat dokumentasi acara yang lengkap nih, nggak terputus mulai dari serah terima sampai dengan ya kalau dia akad ya sampai sungkeman dan ditutup gitu kan. Nah itu sebenarnya komplement ataupun pelengkap yang menurut saya itu worth it banget buat dipakai gitu. Alih-alih mereka cuma ngambil SDA ataupun short video ya. Betul. Kan? Apalagi itu sih yang lagi saya coba giring juga ke beberapa teman-teman gitu, karena kan di situ nggak cuman kosongan, soalnya nggak cuman record kosong tapi ada nama, ada frame, jadi beneran kayak acara dokumentasi mereka gitu, jadi kayak acara khususnya mereka lah gitu. Iya, dan benar. hasilnya juga kan jernih gambarnya, jadi pas ditonton ulang pun juga menyenangkan sih gitu kan. Iya, benar. Mungkin nanti bisa kali ya itu buat di daerah, nggak tahu ya, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol kali ya sama Mbak Manda, Mbak Meta, kan ini udah mulai keluar Jakarta, gimana sih konsepnya di daerah gitu ya. Mantap sekali dan tentunya sangat berinovasi sekali, keren. Dan aku mau tahu dong, ada nggak sih hal-hal yang sering ditanyain dari calon klien atau klien terkait suasana wedding? Oke, baik. Sebetulnya sih kalau untuk terkait dengan persiapan, sebetulnya sama saja ya dengan wedding venue dan wedding organizer yang selain dari suasana wedding. Cuman biasanya kalau untuk klien-klien atau pengantin-pengantin yang sudah memilih suasana wedding, biasanya mereka lebih tanya untuk, Mbak, servisnya seperti apa sih? Dari pengalaman teman aku kok responnya baik, terus mereka juga pengalamannya juga baik. Nah, aku pengen rasain dong servis yang mereka rasakan untuk di acara pernikahannya kita. Lebih ke seperti itu sih, Mbak. Karena sebetulnya dari suasana wedding, kalau bicara dengan package, bicara dengan vendor konsep dekor atau yang lainnya, sebetulnya sama saja dengan wedding organizer yang lainnya, wedding venue yang lainnya. Cuman memang yang berbeda di service dan dari pengalaman yang kami sendiri gitu. Jadi pengalaman untuk pengantin-pengantin yang ada di luar sana, kalau misalnya memang sudah memilih suasana wedding, pasti akan berbeda dengan mereka memilih di venue atau di wedding organizer lainnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke service dari suasana wedding ini ya seperti apa ya, karena mungkin ini terkait dari rekomendasi klien yang menceritakan pengalamannya menggunakan suasana wedding gitu ya. Betul. Dan beberapa item mungkin ya Mbak Meta yang nggak didapatkan di wedding venue dan wedding organizer selain dari suasana wedding. Kayak terkait tadi yang Mbak Meta sudah sampaikan, seperti stall milenial, legendary food stall. Terus sekarang kalau untuk di Bandung sendiri kita sedang ada street stall. Jadi kita juga menyesuaikan sesuai dengan konsep pernikahannya dari pengantin. Kita menyesuaikan sebetulnya lebih menyesuaikan dengan kebutuhannya Mbak Meta ya. Benar. Jadi kita memberikan solusi dari setiap yang menjadi kendala untuk mereka gitu. Dan saat ini juga kan suasana wedding sudah bekerja sama dengan vendor live streaming, ada feeding ya dari Mas Iman sendiri ya. Dan Mas Iman, bener nggak sih kalau misalkan fenomena hybrid wedding ini lagi ngejamur banget sih di masa sekarang? Sebenarnya mungkin pada awalnya karena pandemi, tapi semakin kesini ternyata live streaming ini jadi lifestyle, bener nggak sih Mas Iwan? Ya, thank you Mbak Selvi, bener sih. Kalau saya sendiri ngerasain ya, dari perjalanannya yang tadinya ini mungkin sebagai jalan keluar cadangan gitu dari para mempelai, karena dia pengen bisa ditonton, bisa dihadiri oleh tamu di awal-awal pandemi. Tapi semakin ke sini, ini sudah bisa dikatakan jadi, kalau dibilang lifestyle, mungkin masih belum sepenuhnya jadi lifestyle, tapi sudah trennya itu sudah banyak yang nanyain. Mungkin nanti bisa ditanya juga ke Kak Amanda dan Kak Meta ya. Jadi karena memang sejauh ini kan pandemi juga masih ada, dan rasa khawatir dari masyarakat juga masih ada. Dan tentunya itu juga jadi salah satu faktor yang meningkatkan juga. Dan selain daripada itu, dari live streaming itu kan mereka dapat dokumentasi lengkap nih. Nah, itu yang jadi salah satu fitur tambahan ataupun nilai plusnya. Jadi selain mereka live streamingnya pada hari H, mereka kan juga dapat full acara dokumentasinya tuh. Nah, itu juga salah satu yang menjadi berguna dari adanya live streaming ataupun virtual wedding ini.
salah satu keunggulannya ya. Mungkin berbeda dari vendor foto atau video, live streaming bisa menyaksikan secara langsung, bisa direcord juga dari awal sampai akhir tanpa jeda mungkin ya, sesuai dengan permintaan pengantin begitu. Iya, betul. Jadinya bisa ditonton berulang-ulang gitu ya. Ataupun nanti yang belum sempat datang ataupun karena kesibukan bisa ngelihat lagi tayangan pernikahannya. Kan jadi seru ya. Jadi ada cerita dari pernikahan itu, historinya bisa dilihat bareng-bareng lagi gitu. Nah, dari suasana wedding sendiri menanggapi hal itu ada nggak sih strategi-strategi biar mempelai itu aware sama hybrid wedding? Ada nggak sih? Boleh. Nah, sebetulnya terkait dengan hybrid wedding atau hybrid vendor ya di masa wedding saat ini, sebetulnya kita juga menyesuaikan terkait dengan kebutuhan adanya sesuai dengan kondisi saat ini ya Mbak Selvi. Karena kan terkait dengan kondisi saat ini kan kita masa pandemi ya, dengan adanya berbagai rintangan mulai dari tahun 2020 ya Mbak Meta ya. Nah, kita juga bekerja sama dengan feeding dari salah satu vendor live streaming kami yang cukup sering kebetulan di suasana wedding ya Mas Iman ya. Jadi Alhamdulillah. nah, sebetulnya itu terkait dengan kebutuhan pengantin sebetulnya Mbak Selvi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan tren dunia pernikahan, sebetulnya kan untuk pernikahan itu kan sebetulnya idealnya dalam jumlah tamu yang cukup besar, diadakan di ballroom yang cukup besar. Nah, kebetulan kita juga ada salah satu solusi terkait dengan protokol kesehatan, dengan gedung yang cukup memadai terkait dengan kapasitinya, kapasitas ballroomnya, jumlah undangan. Nah, salah satu live streaming dan web invitation itu adalah salah satu kebutuhan pengantin juga di masa saat ini. Gitu. Karena terkait dengan mungkin ada beberapa keluarga atau kerabat yang ada di luar kota tidak dapat menghadiri. Jadi sebetulnya untuk live streaming itu adalah salah satu komponen terpenting ya Mbak Meta ya untuk saat ini sih Mbak Selvi. Ya, baik. Dan ada nggak sih tips atau trik buat teman-teman yang lagi nonton nih, calon-calon pengantin yang menjadi pertimbangan untuk memilih venue itu seperti apa? Boleh Mbak Meta, silakan. Memang kalau sejauh ini ya, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, pasti semua habit para calon pengantin ataupun semua masyarakat yang ada di Indonesia atau di dunia ini pasti berubah. Habitnya sangat-sangat berubah dengan adanya pandemik saat ini gitu ya, Mbak Selvi. Nah, biasanya yang menjadi pertimbangan dari para calon pengantin di kondisi saat ini untuk mencari venue, yang pertama adalah mengenai kapasitas. Nah, kalau untuk mengenai kapasitas kan kita berbicara mengenai adanya tren intimate wedding untuk saat ini gitu ya Mbak Selvi. Nah, dengan adanya intimate wedding saat ini sebenarnya bukan berarti calon pengantin itu memilih venue dengan kapasitas yang kecil. Semua calon pengantin, ini aku mau sharing aja gitu, mau membuka sharing-sharing ke para calon pengantin. Jadi meskipun tamunya saat ini memang intimate, tapi pemilihan venue dengan kapasitas besar dan terutama ceiling tinggi itu menjadi pertimbangan yang harus menjadi pertimbangan utama. Kenapa? Karena di kondisi saat ini kita pastinya memprioritaskan yang namanya sirkulasi udara terjaga dengan baik gitu ya Mbak Selvi. Nah, dengan ceiling yang tinggi, kapasitas ballroom yang luas, bisa dipastikan untuk kualitas udara ataupun juga dengan sirkulasi udara yang ada di dalam ballroom tersebut tetap terjaga dengan baik. Jadi memang kesalahannya atau pertimbangan yang salah untuk para calon pengantin saat ini dengan intimate mereka merubah venue itu menjadi lebih kecil. Sebenarnya itu hal yang salah kalau menurut aku. Nah, selain itu biasanya yang menjadi pertimbangan juga untuk para calon pengantin seperti yang kita bahas saat ini nih mengenai hybrid wedding. Jadi memang banyak tamu yang tidak bisa mereka undang gitu kan secara langsung ke dalam venue. Jadi solusi yang kita berikan yaitu kita memberikan adanya live streaming atau web invitation yang bisa kita berikan solusinya kepada calon pengantin. Nah, itu beberapa hal yang memang menjadi pertimbangan calon pengantin di kondisi pandemik saat ini gitu Mbak Selvi. Oke, mungkin garis besarnya ya, selain kapasitas atau pemilihan venue, karena bicara gedung juga ya. Nah, aku juga termasuk baru kepikiran gitu, oh iya ini kan intimate wedding sebenarnya, tapi ada beberapa juga ternyata yang menjadi poin utama kalau kapasitas
atau ruangan yang besar juga penting kan untuk sirkulasi udara. Ya aku juga baru kepikiran sih, bener juga ya. Selama ini yang aku pahami kalau misalkan intimate wedding ya udah mungkin Kapasitas. kapasitas tercukup aja gitu ya, cukup mungkin untuk 100 orang cukup kayak gitu, 200 orang cukup. Tapi ternyata ada benernya juga kalau pemilihan dari kapasitas untuk tamu yang diundang juga harus dipertimbangkan dengan venue sih Mbak. Betul. Karena kan sebenarnya kalau terbaiknya mungkin maksudnya kalau dari pemerintah itu lebih menyarankan di outdoor gitu ya, kualitas udara yang memang langsung dari alam istilahnya gitu. Fresh dari alam. Pertimbangannya di outdoor itu kan juga banyak, dari kondisi cuaca, lalu dari kondisi juga dekorasi konsepnya, karena tidak semua konsep itu kan pasti cocok untuk semua outdoor, untuk di area outdoor. Sedangkan kalau untuk kondisi di dalam ballroom itu, apapun konsepnya pasti bisa masuk. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang aku mau memberikan pemikiran yang terbuka, sharing informasi kepada calon pengantin itu. Kalau mau menjaga kualitas udara atau sirkulasi udara, ya memang pilihannya adalah venue yang punya kapasitas luas dan juga ceiling yang tinggi, terutama di situ. Betul. Ya mungkin outdoor memang direkomendasikan, tapi terlalu besar risikonya untuk dilakukan gitu ya Mbak ya. Karena ini terkait dari saran pemerintah terkait kapasitas undangan. Dan aku juga setuju untuk kita tetap mau mengundang teman-teman, kerabat, atau keluarga yang jauh. Kita pengen mereka turut hadir di pernikahan kita, turut merasakan suasana hari bahagia kita, tapi dengan adanya kapasitas atau pembatasan tamu, virtual wedding atau live streaming memang menjadi solusi sih Mbak ya. Betul banget. Karena kalau untuk saat ini sih terkait dengan hybrid wedding di 2020 mungkin ya, 2020 awal tuh memang untuk perilakunya sedikit berbeda nih Mbak Selvi, dari pengantinnya, dari jumlah tamu undangannya. Jadi mungkin terkait dengan pemilihan capacity ballroom, dari capacity ballroom-nya, terus vendor-vendornya, mungkin juga mengenai dari live streaming atau web invitation itu salah satu kebutuhannya. Mengapa demikian? Biasanya kan kalau untuk kita meminimalisasi untuk jumlah tamu undangan biasanya, cuman beberapa tamu undangan atau beberapa keluarga itu memilih kayak pengantin itu lebih menjaga kenyamanan dan kesehatan untuk dari tamu undangan dan keluarga sendiri. Nah, itu solusi utamanya juga adanya live streaming sama web invitation tersebut. Jadi, tamu-tamu yang tidak dapat hadir itu dapat langsung berinteraksi pada saat acara itu dengan live streaming tersebut. Jadi tetap merasakan langsung ya, tektokannya langsung. Jadi tidak ada pembatasan di antara mereka ya, keluarga, kerabat, teman, dan pengantin. Lebih everlasting nggak sih Mbak Selvi ya Mas Iman? Karena rekornya bisa dilihat sampai kapanpun gitu kan. Tinggal aku tunggu Mas Iman aja sih untuk join ke Bandung ya. Mulai kapan nih Mas Iman? Aku tunggu kedatangannya. Wah, semoga segera ya. Kita juga menunggu kapan bisa main-main ke Pusenkap, ke Sesko Ade. Sesko Ade, keren. Di ballroom-nya sendiri ada ruang VIP nggak sih Mbak untuk mungkin keluarga atau mungkin dari pengantinnya atau gimana? Oke, sebetulnya kalau untuk dari fasilitas ya, mungkin terkait fasilitas, kebetulan kita ada ya Mbak Meta, terkait dari Pusenkaf sama Sesko Ade, kita sudah fasilitas lengkap Mbak Selvi. Jadi untuk VIP room kita ada, untuk dari ruang rias kita ada 3-4 ruang rias. Terus untuk kita juga dibantu, dan setiap ballroom kami kita ada perwakilan dari office-nya. Jadi kalau misalnya dari Mbak Selvi atau Mas Iman atau teman-teman calon-calon pengantin, teman-teman dari feeding mau mampir ke Pusenkaf dan Sesko Ade, boleh banget kita tunggu di Bandung ya. Boleh lah ya. Iya, boleh banget. Ya. Seru ya, kayaknya bakal seru ya Sel ya. Kalau ke sana kita ngobrol bareng secara langsung ya kan. Iya. Dari yang tadinya online kita jadiin offline langsung ke ballroom-nya suasana venue. Boleh banget. Kita tunggu kedatangannya ya Mas Iman Mbak Selvi ya. Oke, mungkin terakhir ya, karena kalian sudah menjadi gabungan lah ya dari suasana wedding. Ada atau boleh disebutkan paket andalan yang mungkin terkait live streaming dan
wedding planner? Mungkin dari Mas Iman atau Mbak Meta dan Mbak Amanda boleh jelaskan? Boleh. Oke. Mungkin dari Iman dulu boleh? Dari saya ya, sebenarnya sih kalau kita selalu mensupport semua partner kita, mulai dari WO, wedding organizer, ataupun dari venue ya. Nah, sebenarnya saya tahu nih, Kak Manda sama Kak Meta ada sebuah program yang ada di Bandung, tapi biar mereka nanti yang menyampaikan, biar lebih seru ya. Ada sesuatu yang pastinya menarik banget buat calon pengantin, terutama yang ada di Bandung, di tanggal 28 sampai di tanggal 30 besok, di Januari ini, kita akan mengadakan pameran atau join pameran di Balai Asri Pusdai, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Januari, dan pastinya paket andalan yang akan kita berikan ke para calon pengantin, itu ada sesuatu yang menarik ya. Yang Betul. it's your dream ya, Manda ya. It's your dream, not hers. me ya, not me ya. Jadi ini mungkin kita semua berarti. banget Mbak Selvi. Mungkin kalau aku spill sekarang, mungkin Mbak Selvi sama Mas Iman juga tertarik ya. Banget. Wow. Nah, apa tuh? Gitu ya. Jadi kebetulan kalau untuk nanti kita dari Suasana Wedding Bandung, baik Pusenkaf dan Seskoat, nanti kita akan join di dalam pamerannya sebetulnya Gebiar Pernikahan Tradisional yang ada di Bandung. Itu yang akan diadakan di tanggal 28 Januari sampai tanggal 30 Januari 2022. Nah, nanti untuk masuknya sih sebetulnya gratis ya Mbak Meta ya. Jadi mungkin untuk teman-teman feeding, teman-teman Mbak Selvi mungkin mau join atau teman calon pengantin yang di luar sana mau join, boleh langsung datang aja, langsung ke booth-nya Suasana Wedding. Selain wedding paket yang kita tawarkan, selain dengan service-service yang kita tawarkan, kita juga tawarkan beberapa pelengkap terkait dengan hybrid wedding di 2022. Akan adanya, tentunya kita pasti masukin sesuai dengan kebutuhannya pengantin, seperti kayak live streaming, terus web invitation, terus ada beberapa lainnya kayak food stall milenial, legendary food stall atau street food, itu juga kita akan masukkan di dalam hanya di 3 hari tersebut, Mas Iman, Mbak Selvi. Dan kita ada salah satu program ya Mbak Meta. Betul. Jadi untuk di selama 3 hari kita ada grand prize. Jadi untuk calon pengantin yang masih cari wedding venue di Bandung, kalau misalnya memang sudah cocok dengan Pusenkaf dan Seskoat, bisa langsung join. Itu kita ada grand prize-nya. Aku sebutin salah satu aja kali ya Mas Iman sama Mbak Selvi ya. Boleh dong. Dan Jadi seru nih, apa tuh? Dan deg-degan nih mau. Iya. Apa tuh kira-kira? Itu kita punya hashtag booking venue dapat iPhone. Jadi untuk para calon pengantin. Wow, iya. Booking venue dapat iPhone, kapan lagi? Betul, kapan lagi booking venue dapat iPhone, dan iPhone yang kita berikan juga iPhone dengan seri yang terbaru ya, Amanda ya. Waduh. Bisa Sel diajak calon suaminya Sel ke sana. Aku mau langsung gunain hashtagnya dulu, nyari suaminya nanti aja, bisa gak sih? Dan ini masih bagian kecil grand prize yang kita kasih. Grand prize yang gongnya nanti bisa dilihat aja di Instagramnya Pusenkaf dan juga Seskoat. Kita pasti akan umumin grand prize yang benar-benar it's your dream. Spill aja kali Mbak Meta. Jadi kita ada grand prize itu juga lumayan cukup besar dan lumayan mungkin untuk saat ini menjadi pembicaraan di dunia pernikahan atau mungkin di dunia relationship kali ya Mbak Meta ya. Jadi ada honeymoon trip untuk kemana itu ya tadi udah di spill sih sama Mbak Meta. Iya. Saya kayaknya tahu sih itu ya. It's my dream ya. Boleh atau kita langsung kunjungin Instagramnya aja ya. Boleh. Dia langsung di spill di sana. Biar nggak penasaran. Tapi aku kira tuh tadi iPhone udah paling besar kali ya, karena menurutku wow, booking venue langsung dapet iPhone. Seri terbaru lagi. Ternyata masih ada honeymoon trip. Ya ampun, keren banget suasana wedding. Jadi mempelainya bener-bener abis acara nikah kayak mau kemana? Nanti aja sama suasana wedding. Jadi memang yang kita kasih tuh bukan cuma before dan on the day, tapi after wedding pun kita juga memikirkan sejauh itu untuk para calon pengantin. Keren. Tepuk tangan dulu buat suasana wedding. Keren.
Ini menarik banget. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung cari wedding planner ya, suasana Wedding wedding, venue. Lebih ke kayak wedding. wedding venue, bisa banget ke suasana venue yang ada di Bandung dan yang ada di Jakarta. Di Jakarta ada 7, yang di Bandung ada 2. Jadi nggak perlu pusing tuh mau yang di mana ya. Atau Iya. mungkin yang mungkin dari luar Jakarta dan yang di luar Jakarta dan di luar Bandung ke Bandung coba sambil ya suasananya sejuk-sejuk Oh, Nah, di Bandung. bener banget. Karena bertepat weekend ya kan Mbak? Weekend Long di weekend akhir. lagi itu. Jadi mungkin bisa langsung main ke Bandung, terus langsung join ke pamerannya di Pusdai itu, di Balai Asri Pusdai, langsung ke booth-nya Suasana deh. Apa aja sih yang didapetin? Atau mungkin Mas Iman sama Mbak Selvi mau join juga di hari tanggal 28 sampai 30, boleh banget. Berangkat deh. bisa itu. Nanti kita sesuaikan. Sesuaikan jadwal dari sekarang ya biar kita langsung ketemu Boleh suasana wedding di sana. ya di minggu ini ya. Kita coba ya, kali aja kita langsung bisa ketemu bareng dan ngobrol bareng. Iya. Itu kayak Selfie semangat tuh pengen booking. Saya tertarik. Gak apa-apa iPhone-nya aja, honeymoon trip-nya nanti. Oke, mungkin dari Mbak Amanda atau Mbak Meta dari Suasana Venue ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton? Oke. Untuk para calon pengantin di Jakarta ataupun di Bandung, memilih suasana wedding itu adalah pilihan yang tepat karena step pertama untuk para calon pengantin dalam persiapan pernikahannya yaitu memilih venue. Apalagi venue yang kalian pilih sudah memberikan fasilitas one stop wedding service solution, di mana semua fasilitasnya sudah lengkap, vendor rekanan kami juga banyak. Jadi calon pengantin hanya tinggal duduk manis, dibantu wedding planner mulai dari awal persiapan sampai di hari H. Jadi semuanya sudah tercover dari suasana wedding. Jadi nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu pusing-pusing lagi. Biarin calon pengantin santai dalam persiapan pernikahannya, pusingnya ke kita aja, pengantin jangan. Jadi Gitu. poinnya ada 2, jangan pusing-pusing, jangan capek-capek karena semuanya udah diserahin sama suasana. Betul. Betul banget. Oke, kalau dari Mas Iman sendiri selaku dari tim feeding, ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ingin menikah? Oke, buat teman-teman yang ingin menikah ya, yang pasti feeding hadir di sini bersama Suasana Wedding juga untuk ngebantuin hybrid weddingnya kalian atau intimate wedding ya kita nyebutnya, intimate weddingnya kalian agar lebih lengkap juga lebih kerasa nih historinya, dokumentasinya dan lain sebagainya juga. Dan jangan sungkan buat hubungin kita kalau misalnya pengen weddingnya itu didokumentasikan dan dibantu digitalisasinya ya. Tadi ada web invitation dan juga ada live streaming gitu. Dan mungkin sepil juga ya. Kita di minggu ini kita baru launch juga untuk di Kota Makassar. Jadi buat teman-teman, iya. Jadi kalau nanti misalnya Suasana mau buka cabang di Makassar gitu sudah ada tim, insya Allah di Makassar. Jadi bisa cover juga untuk wilayah Makassar itu Sulawesi ya? Iya benar ya. Iya masuk wilayah Sulawesi. Oke, paling itu sih kalau dari saya. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Mbak Meta, Mbak Amanda dari Suasana Venue, dan juga Mas Iman dari Feeding yang sudah menyempatkan kesempatan pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman yang ingin menikah atau calon-calon mempelai, bisa langsung kunjungi Instagramnya Suasana Venue ya. Betul, Mbak? Betul, Suasana Wedding dan Suasana Wedding Bandung, BDG. Oke, dan juga boleh dilihat di Instagramnya Feeding untuk informasi lebih lanjut mengenai live streaming dan fitur-fitur lain yang udah disebutkan dari Mas Iman. Oke, kalau gitu Mbak Meta dan Mbak Amanda, terima kasih. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan. Dan Mas Iman juga terima kasih. Semoga hari-harinya menyenangkan. Oke, saya Selfie, pamit undur diri. Sampai jumpa di Feeding Talk selanjutnya. Dadah! Bye-bye.